Film Survive merupakan film yang ditulis oleh Alexander Conquelle dan Matthew Ollion. Lalu film ini disutradarai oleh Frederick Jardin yang merupakan seorang pelukis. Gimana ceritanya? Mari kita simak. Cerita bermula ketika sebuah keluarga merayakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan hari ulang tahun sang adik tercinta dengan cara berpiknik di tengah laut. Ada Julia, Ayah, Casey, dan juga Ben. Julia mulai berenang di lautan lepas, hingga tak terasa air membawanya semakin menjauh dari kapal. Hal itu membuat Julia panik dan berteriak minta tolong. Sang ayah yang mendengar teriakan Julia meminta tolong bergegas menolongnya. Setelah berhasil selamat, sang suami menjelaskan bahwa sang istri terbawa pusaran air. Sang suami menghimbau apabila ingin berenang, mereka tak boleh jauh dari kapal. Malam pun tiba. Mereka merayakan ulang tahun Ben dengan penuh sukacita. Tak lama, Casey mendapatkan telepon dari pacarnya yang mengabarkan bahwa cuaca di daratan begitu buruk, hingga pada akhirnya telepon terhenti karena sinyal terputus. Lagi asik-asiknya bersantai, kapal yang mereka naiki dihampiri oleh sekelompok paus. Awalnya mereka terlihat senang, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari sebuah bencana. Ada satu paus yang menabrak kapal mereka hingga membuat ayah mau tidak mau harus memeriksa baling-baling kapal. Takutnya jika kelompok paus tadi merusak kapal mereka dan membahayakan keluarganya. Ayah kembali dengan luka sobek di bahunya akibat terkena baling-baling. Ayah menceritakan keanehan yang dia temukan kepada istrinya dan juga anaknya. Ayah juga berkata bahwa baling-baling kapal dan juga mesin rusak. Ayah tidak bisa memperbaikinya, sehingga ayah akan meminta bantuan kepada petugas yang ada di daratan. Akan tetapi, sinyal tiba-tiba saja hilang, sehingga mereka tidak bisa menghubungi daratan. Keanehan kembali terjadi. Tepat di langit malam terdapat seperti meteor yang jatuh menghantam bumi. Ayah menyalakan mesin kapal yang rusak, tidak peduli nantinya akan seperti apa. Yang terpenting mereka selamat dari hujan meteor itu. Setelah kejadian meteor jatuh, air laut menjadi tidak bersahabat. Ombak besar menghantam kapal mereka. Kepanikan kembali terjadi. Tiba-tiba ibu mengalami mimisan. Pagi pun tiba. Mereka keluar dari kapal. Betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa air laut menghilang, digantikan dengan daratan yang luas. Ayah menemukan keanehan lainnya, seperti utara yang berubah menjadi selatan, selatan yang berubah menjadi utara. Bumi seperti berputar tidak pada porosnya, yang dimana ini pernah terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Mimin masih belum lahir ke dunia. Lanjut. Di sini ayah menjelaskan bahwa sepertinya air laut pindah ke daratan, dan mungkin saja daratan sekarang terisi oleh air lautan. Berarti ada kemungkinan bahwa sekarang manusia yang ada di daratan telah tewas terhantam oleh air lautan. Ayah berusaha memperbaiki mesin radio. Bahkan ayah sampai menghubungi seseorang yang mengakui bahwa dia adalah seorang kapten kapal selam yang bernama Noah. Noah menjelaskan apa yang sedang terjadi. Menurutnya ini adalah fenomena pembalikan kutub medan magnet, yang dimana semuanya terbalik. Dan menurut prediksinya, air laut akan kembali ke lautan dalam waktu 1 minggu. Sang ayah meminta tolong kepada Noah untuk bisa menyelamatkan kedua anaknya. Dan Noah berkata bahwa kursi kapal selam hanya tersisa 2 orang. Itu artinya mereka harus bergegas menuju lokasi Noah berada. Mereka bergegas menyiapkan perbekalan untuk perjalanan mereka nanti. Di tengah kesibukannya, kapal mereka dihampiri oleh salah satu manusia yang selamat dan juga seekor anjingnya.
Melihat orang tersebut, ayah dengan berbaik hati menghampiri orang itu dan ingin memberikannya sebotol minuman. Akan tetapi, ayah tewas di tempat. Niat baik tidak selamanya menghasilkan hal baik pula. Julia berlari masuk menyelamatkan anak-anaknya. Main petak umpet pun terjadi. Ibu bertemu dengan anjing penjahat itu. Betapa anjingnya anjing ini. Anjing itu menggonggong seakan-akan memberitahu keberadaan ibu kepada pemiliknya. Si anjing menyerang ibu, akan tetapi ibu lebih dulu menusuknya hingga mati. Tewas, mampui. Mengetahui teman seperjalanannya modar membuat penjahat itu semakin edan. Penjahat itu berusaha menewaskan ibu, akan tetapi Casey berhasil menembak penjahat itu. Itu bukanlah sebuah tembakan peluru, melainkan tembakan flameshot, sehingga percikan flameshot membuat kapal perlahan terbakar. Ben terkejut melihat ayahnya yang terkapar tidak bernyawa, sementara penjahat itu masih saja hidup. Sama seperti di film lainnya, penjahat selalu diberi umur panjang dan kesehatan yang luar binasa. Penjahat itu masih bisa mengejar mereka bertiga. Ben berhenti sebentar untuk melihat ikan yang mati, namanya juga anak-anak Chop. Ibu yang melihat bahwa mereka masih dalam bahaya langsung menarik Ben agar cepat pergi. Hingga ibu menyadari bahwa Ben terkena dehidrasi akibat cuaca yang ekstrim. Ibu menyuruh Ben untuk minum. Pasokan minuman yang mereka bawa tinggal sedikit akibat Casey yang lalai karena tidak menutup botolnya dengan rapat sehingga membuat airnya tercecer di jalan. Ibu menyalahkan Casey. Terjadilah pertengkaran di antara ibu dan anak tersebut. Mereka kembali berjalan dan menemukan sebuah bangkai pesawat. Mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam bangkai pesawat. Mereka terbangun ketika subuh tiba. Casey yang sedang melamun di luar pun hampir ditikam oleh penjahat yang cukup gigih ini. Akan tetapi, ibu lebih dulu menikam penjahat itu secara membabi buta. Mampus. Hingga membuat penjahat itu modar di tempat. Yang anehnya, ketika matahari terbit, mereka menemukan bahwa jasad penjahat itu telah tercabik-cabik, entah oleh apa. Yang jelas jasadnya sudah hancur, sehingga membuat mereka terheran-heran dan lebih waspada, karena bisa saja ada bahaya yang lebih besar yang akan menghampiri mereka nantinya. Ben yang sedang mengalami dehidrasi mengalami halusinasi, sehingga membuat Casey dan ibu cukup khawatir. Mereka kembali berjalan dan menemukan sisa-sisa kursi bekas. Ibu dan Casey membuat sebuah tempat berlindung dari sisa kursi tersebut. Dengan perbekalan obat-obatan yang cukup, ibu memberikan obat kepada Ben dan membiarkan mereka beristirahat untuk sejenak saja di sana, tanpa mereka ketahui bahwa di belakang mereka terdapat sekelompok kepiting batu yang kelaparan dan memakan apa saja yang mereka temui. Merasakan ada sesuatu kejanggalan membuat ibu terbangun dan memeriksa keadaan sekitar. Ketika menemukan keanehan, ibu bergegas menghampiri anak-anaknya untuk pergi dari sana. Mereka berlari hingga bertemu dengan 3 orang penyintas lainnya. Ibu meminta tolong kepada ketiga orang tersebut, akan tetapi ketiga orang tersebut ketakutan dan memilih untuk masuk ke dalam kontainer besi dan meninggalkan ibu, Casey, dan juga Ben di luar. Ibu menyuruh kedua anaknya untuk naik ke atas kontainer. Kepiting yang kelaparan itu berhasil masuk ke dalam kontainer, melewati celah yang bolong, sehingga membuat ketiga penyintas itu dimukbang habis oleh kelompok kepiting yang kelaparan. Sementara Casey, Ben, dan juga ibu berlindung di atas kontainer. Kaki ibu sempat terluka akibat capitan kepiting hingga membuat ibu pingsan. Hari pun berganti.
panas terik membangunkan ibu. Sang ibu yang panik tidak melihat kedua anaknya, bergegas mencari kedua anaknya. Setelah main cari-carian, pada akhirnya mereka kembali berkumpul. Sebelum melakukan perjalanan, mereka mempersiapkan amunisi sajam. Tak lupa ibu mengobati lukanya dengan cara membakarnya hingga membuat pendarahannya berhenti. Ibu mengecek ke dalam kontainer. Keadaan sudah kacau balau. Ibu mengambil beberapa barang yang bisa dibawa. Sebelum berangkat, ibu menghubungi Noah kembali, yang nampaknya Noah sudah terluka akibat diserang oleh kepiting batu. Noah berkata untuk cepat sampai ke lokasinya, karena dalam hitungan beberapa jam lagi air laut akan kembali ke tempatnya. Itu artinya, apabila mereka telat, mereka akan dimakan oleh air laut. Ibu dan juga kedua anaknya bergegas menuju lokasi Noah berada, yang dimana tidak jauh lagi dari lokasi mereka berada. Ketika memasuki lembah yang curam, mereka dihadapkan oleh jatuhnya bebatuan. Casey dan juga Ben panik. Casey meminta agar ibunya memanjat, akan tetapi ibunya menolak dan menyuruh kedua anaknya segera pergi ke tempat Noah berada. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua, akan tetapi pada akhirnya Casey dan juga Ben memutuskan untuk segera pergi. Hingga pada akhirnya Casey dan juga Noah berhasil menemukan kapal selam milik Noah. Namun naasnya Noah terluka begitu parah akibat serangan kepiting yang lapar. Sementara Julia mendengar suara berisik yang dimana sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah sekelompok kepiting lapar yang sedang berjalan mendekat ke arahnya. Julia mengambil ancang-ancang untuk menembaknya. Casey memutuskan untuk pergi menjemput ibunya. Sebelum pergi, Ben memberikan gelang keberuntungan miliknya yang Julia berikan kepadanya sewaktu dia ulang tahun kemarin. Casey sampai di tempat ibu berada. Nampaknya para kepiting kelaparan itu sedikit lagi akan memakan ibu. Ibu seperti memiliki harapan hidup yang baru. Ibu berhasil melewati bebatuan dan bergegas ke tempat Noah berada. Mereka bertiga langsung menaiki kapal selam, sementara Noah sudah tidak sadarkan diri akibat pendarahan yang cukup parah. Noah langsung dimukbang oleh kepiting tersebut. Bersamaan dengan itu, air laut kembali muncul dengan volume yang cukup besar. Mereka terombang-ambing hingga sampai ke daratan, yang dimana daratan telah habis tersapu oleh air laut. Bisa saja populasi manusia yang tersisa hanya tinggal mereka bertiga saja. Sampai di situ dulu ceritanya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaafkan.